Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Nilas Luhur semuanya? Kali ini kita jumpa lagi sama teman-teman Nilas Luhur. Selamat datang juga buat teman-teman yang baru mampir di channel ini. Ini kita akan bahas satu pengalaman, sebuah cerita yang dialami, benar-benar dialami oleh kawan kita ya Mas Dwi. Ya betul. Itu tentang hubungannya, entah dia itu sengaja atau enggak, ini yang lebih hafal Bro Wandu sama Mas Tuying, karena ini aku juga katanya mereka ya. Ini ada hubungannya sama sosok perempuan siluman ya. Iya. Ya. Lebih tepatnya seperti siluman ular begitu ya. Seperti apa kisahnya Mas Wandu, monggo. Jadi awalnya saya dapat cerita dari teman. Jadi dia itu awalnya itu apa namanya ya, lelakon ya Mas ya. Iya. Lakon di suatu tempat di daerah pegunungan di sumber mata air. Awalnya itu malam pertama nggak ada apa-apa. Malam kedua dia itu didatengin kayak sosok perempuan tapi berselendang. Ya kayak bidadari lah. Kayak bidadari gitu. Kayak wanita penari kayak zaman dulu. Gitu ya. Iya. Enggak, maksudnya ini sebelum masuk ke lebih dalam lagi ke sana ya. Lelakon kan tentu aja tujuannya. Apa emang dia itu mau lelakon dalam hal untuk apa gitu? Pengasihan. Pengasihan, Dia bilang pengasihan. macam-macam. Pengasihan untuk pengasihan. Baik. Kalau apa Mas Tuying, kalau pengasihan apa cenderung yang datang itu sosok perempuan atau gimana? Biasanya begitu loh. Banyak kan perempuan sih Mas. Perempuan Ya. gitu. Kalau sosok perempuan penghasil pasti perempuan. Perempuan. Nggak mungkin genderuwo, nggak mungkin apa lah. Beliau, katakanlah beliau, kita hormati ya. Wujudnya perempuan cantik, berselendang dengan baju ala dulu begitu ya. Iya. Oke, terus setelah itu gimana Mas Wandu? Setelah itu dia minta istilahnya minta ngikut gitu. Kita ngikut. Menjadi perewang lah. Oh, jadi perewangannya, atau kata orang kadang ada yang jadi kode pendamping atau apa gitu ya. Apakah dia itu wujud masuk ke dalam sebuah misalnya batu atau mustika? Enggak. Atau enggak? Enggak. Oh enggak. Dia bentuknya real kayak gitu aja. Real seperti manusia ya. Iya. Terus untuk orang-orang di luar yang bisa melihat secara batin apa nampak atau gimana? Ya bagi orang-orang yang tertentu aja. Orang tertentu. Baik, untuk kisah teman yang ngalamin hal tersebut, apakah memang itu sesuai dengan tujuan yang diinginkan? Hasilnya begitu loh. Apakah dia bisa jadi pengasihan setelah? Ya hasilnya sih apa ya? Ya enggak apa yang dari dia minta. Cuman kalau kebanyakan orang tua bilang kan kalau emang datangnya itu ya berarti itu pendampingnya gitu. Oh gitu ya. Tergantung dari tujuan orang yang melakukan begitu. Iya. Pasti. Oke. Kalau Mas Tuying ini akan kita bedah sedikit ya. Temannya Mas Wandu, temannya Mas Tuying ngalamin hal seperti itu dari kacamatanya jenengan, penglihatan batin jenengan. Sosok itu kan tadi masih samar ya, masih bentuknya manusia berselendang. Kayak bidadari. Apakah itu sosok bidadari yang sesungguhnya ataukah sosok yang lain Mas Tuying? Itu sosok kayak bangsa-bangsa siluman sih Mas. Bangsa siluman. Iya. Wujud aslinya seperti apa? Itu sebenarnya itu wujudnya emang sih dari ini apa pusar ke atas. Emang itu seorang cewek. Iya. Cewek. Tapi kalau pusar ke bawah itu kayak seekor ular lah Mas. Seekor ular. Iya, yang warnanya itu juga hijau-hijau, hitam itu apa namanya itu? Hijau-hijau kelabu ya. Iya, hijau lantah. Baik. Sosok siluman ular, terus tadi tapanya di kayak gunung, dekat mata air. Mata air ya. Pasti kan kayak gitu sih Mas. Identik ya, kalau air memang siluman air begitu ya Mas Tuying. Lebih digambarkan secara detail Mas Tuying. Kalau misalnya jadi dia kan misalnya nyipat kata bahasa orang Jawa, nyipat terus jadi sosok siluman begitu ya, yang bawahnya itu kloseran ular. Apakah kalau lagi marah sama lagi enggak itu apakah sama? Itu beda sekali Mas. Jauh. Seperti apa Mas? Kalau dia lagi marah ya, tuh dari raut wajahnya tuh menyeramkan sekali, matanya merah, terus ini juga bersisik, kan bersisik semua. Giginya juga ada gigi taring ke bawah gitu ya. Terus dari raut apa namanya rambutnya gitu kan, rambutnya tuh
sono mas, Apa kayak ya? turbulence gini loh, kayak ada anginnya ke depan itu loh mas. Betul. Kalau teman-teman biasa ngeliat di film-film horor ya, Heeh. sesi foto-fotonya orang horor itu kan, ini ke belakang kayak ada blower begitu Iya kan. benar, Gitu kayak ya. gitu loh. Kalau lagi marah ya Lagi Mas marah. Tuying. Heeh. Oke. Tapi kalau lagi nggak marah lagi biasa aja. Nah ini yang Wah, ingin tak tanyain Mas Tuying. Cantik. pasti coba-coba terpesona lah. Terpesona. Kalau ngelihatnya jangan ke bawahnya. Iya betul. Betul. Berarti pating itu ya Mas Tuying. Ya penting mencotot. Penjut. Tapi bagi si pelaku juga wujudnya tetap itu kelihatannya. Oh bagi Bukan. yang pelaku. Iya. Oh enggak seperti manusia gitu enggak. Enggak berwujud ular, tetap. Oh, iya tadi biasanya begitu ya. Kadang-kadang praktek untuk melakukan sebuah ritual kan ada sesuatu yang didawamkan. Tujuannya pengasihan, larinya alih-alih kan ke yang maha kuasa. Terus Iya. mungkin karena keniatannya ada geser sedikit, yang hadir sosok seperti itu. Dia kan akan membantu gitu ya. Iya betul. Makanya nggak memperlihatkan bentuk aslinya begitu ya mestinya. Iya pasti enggak. Oke, kembali di kisahnya temennya Mas Wandu, Mas Tuying. Adakah kedekatan mereka sampai terjadi ya namanya cantik Mas Tuying? Iya. Saya aja kan kalau melihat Terpesona. aduh ya kan. Apakah setelahnya itu ada terjalin mereka berdua apa dimanfaatkan untuk menarik lawan jenis begitu? Ya kalau menurut teman saya sih ceritanya apa namanya ya buat usaha apa aja buat lawan jenis juga bisa. Gitu. Tapi ada cerita uniknya apa namanya ya kayak nggak bisa lepas tidur aja bareng mintanya. Tidur bareng. Ah, ah. Wow. Tapi nggak nyampe itu loh ya. Nggak nyampe oh, ya berhubungan. begitulah ya. Hubungan itu adalah Hanya lebih-lebih tidur lah. bareng gitu. menjadi pantangan. Sekedar menjadi pantangan. Oh, ya lumayan Mas. Iya. Nggak, maksudnya ya- gini ya lah. siapa yang cantik begitu nggak? Iya, Ya kan? sebelum kita tadi ngetek sesi ini ada selentingan Mas Tuying Iya. sampai diklonin, Rekaman ya? ya kan, sampai diklonin. Ini kan tanda kutip, maksudnya sampai tidur bareng begitu. Si temen jenengan itu merasakan benar-benar itu dohir, Iya, Dip. merasakan, lumayan ya, hangat Iya. ya berarti ya Mas Tuying ya. Iya kayak tiang kremin. Dia kan berarti kayak pasangannya Iya. dia itu ya, Iya, kayak betul, pasangannya. betul. Adakah setelah itu dia itu maksudnya mengkotak-kotakan artinya dia nggak boleh kamu dekat sama cewek atau siapa kayak dimilikin gitu Enggak. kan kadang ada kisah yang seperti itu ya. Bebas kalau itu mah bebas. Itu kan sekitar perawang aja, bukan berkata kayak pesugihan yang harus. Untuk keluarganya Mas Jupri Lateral begitu Iya. namanya, adakah keluarga itu juga yang ada yang merasakan hal aneh di rumah setelah anak atau saudaranya itu pulang dari Tapa tadi? Nggak ada sih. Nggak ada yang bisa ngeliat begitu ya. Malah justru ya yang lihat ya. Oh, justru yang lihat Mas Tuying. Mas Tuying melihat pertama kali itu dalam wujud wanita cantik atau aslinya? langsung Langsung kelihatan. Emang sih aku awalnya juga itu wanita siapa kan. Cuman kelihatannya sini doang. Oh gitu. Dari perut ke atas ini loh, pusat ke Apa atas. apa di bawahnya itu terhalang tembok atau rimbunan gitu awalnya? Halang tembok. Halang tembok ya. Sempat terpesona juga. Ya siapa lagi kan? Pas ngeliat aslinya waduh gitu. Tadinya wow terus jadi waduh Ya, gitu kan. baru Gitu. kelihatan kan bawahnya itu ternyata kayak gitu. Baik, kalau kita duduk di sini, posisinya itu ada di mana Mas Tuying sekarang? Teman-teman banyak yang ya. Iya, itu persisnya di belakang saya sebelah kiri, pas di Belakang. Mas Mandu dan Oh iya, berarti agak kenal mungkin ya? aku mungkin udah kenal kali Iya kan udah kenal, Mas Tuying kenal, Mas Wandu kenal kan. Oke. Sekarang dalam raut yang ramah atau dalam posisi marah? biasa sih. Biasa aja. Berarti bisa dibilang dalam kondisi cantik ya. Iya. Ada ceritanya Mas Tuying? Ada ceritanya nggak? Nggak ada sih. Nggak ada, cantik biasa aja. Karena Mas Tuying udah biasa ngeliat yang cantik-cantik. Tapi sayangnya di alam sana, gitu kan. Mas Wandu, apa ada mungkin yang disampaikan sama dia yang belakang? Ada sedikit. Apa itu? Ya cuma ingetin aja. Hmm? Nggak perlu lah lakukan begitu. Oh, nggak perlu melakukan kayak seperti itu. Pesannya cukup ya Mas Tuying ya. Simpel. Simpel, simpel tuh. Padat dan Padat. luar biasa. Setelah Mas Jupri setelah tak sharing dengan teman-teman yang bisa kebatinan bahwa sosok itu saya melihat wanita cantik, tapi kata teman-temannya salah satunya
Suatu yang mengungkapkan bahwa itu bentuknya ini, kan tadinya kan nggak percaya. Iya. Nah, untuk diwujudkan, setelah diwujudkan bahwa itu berupa siluman ular ya, apa yang dilakukan Mas Jupri? Apakah meminta untuk memisahkan ya, jangan menjadi Pendamping lagi. Apa yang harus dilakukan gitu? Iya, ini mungkin audionya kurang begitu jelas dari sana. Di seberang ada Mas Tommy, cuman dia lagi nggak ada di sini ya. Setelah teman-temannya Mas Wandu, Mas Tuying, terus tadi ya diwujudkan wujud sebenarnya, diperlihatkan wujud sebenarnya, reaksinya seperti apa? Terus adakah usaha untuk memisahkan, keinginan untuk memisahkan dari sosok tersebut? Awalnya sih nggak nyangka Mas ya. Iya. Masih nggak percaya. Ya orang aku juga lihatnya kayak gitu kok, masa iya sih jadi kayak gitu ya. Jadi sosok siluman aku lihatnya tuh dari kayak perempuan utuh perempuan gitu kan. Gitu ya. Iya, terus reaksi berikutnya seperti apa? Ya sempat mau biar enggak di samping dia lah itu kan Mas. Berarti awalnya diwujudkan asli, penglihatannya dibuka, benar-benar asli dibuka. Oh, reaksinya belum shock ya waktu itu ya. Iya. Kok jadi kayak gitu gitu. Terus setelahnya dia Ya, meminta pengen dipisahkan lah gitu. Dipisah. Jangan usah ikut aku lagi gitu kan. Tapi udah ada ikatan sih Mas. Udah ada ikatan dari sama sosok awal tersebut. Baik. Ini ya kadang ikatan itu apa disadari sama si temannya dengan itu? Enggak. Dia kan ngelakuin kayak ritual apa itu kan. Baca-baca apa itu kan ada satu ikatan ya Mas. Baik, aku nggak mau nanya bacaannya apa, terus dari bahasa apa. Adakah itu yang maknanya memang perjanjian begitu? Iya. Oh iya ya. Kadang begitu sih ya. Orang ngasih sesuatu ke orang lain atau kita meminta sama orang lain untuk melakukan tertentu dengan tujuan tertentu, tapi di situ kita nggak tahu maknanya ya mestinya. Benar. Terus akhirnya terikat tanpa sengaja. Oke. Baik, untuk sekarang itu berarti karena sosok ini hadir ya. Berarti dia masih sama ini ya, teman ya. Masih. Tapi Beda fungsi. bahasanya Ada fungsi. beda fungsi. Iya. Sudah mengetahui ya. Oke. Yang mengetahui mungkin ya pasti masih terus lah. Oke. Adakah teman itu pernah cerita dia menyaksikan kejadian luar biasa sama si perempuan siluman ini? Mungkin yang paling menyeramkan, paling marahnya dia atau paling baiknya? Ada sih. Ada seorang teman juga, cuma pas dia lagi main ya kayak tempat di saung gitulah. Diliatin. Kan dia juga tahu lah kebatinan lah. Betul. Tahu. Cuman dia ya kayak orang ngetes lah gitu kan. Belajar pengen itu kan. Dia nggak terima itu loh. Tahu dia lagi nggak terima, langsung dia turun ke bawah. Langsung di hadapannya dia. Oh, di hadapannya. Sosok yang tadi? Sosok yang tadi. Dan raut wajah yang sangat marah sekali. Sangat marah Yang sekali. paling serem sekali. Paling serem. Artinya dia kayak membackup si teman itu Iya, yang nggak betul. terima. Nggak Kalau terima. majikannya bahasanya itu dihina atau dites seperti Iya. itu ya. Terus reaksi orang yang mau ngetes itu akhirnya gimana? Kabur. Langsung kabur? Iya, Iya? takut. Ya orang sosoknya sosoknya kayak gitu kan, terus badannya nggak umum gede banget itu loh. Iya, kalau misalnya manusia normal, taruhlah pinggangnya sepinggangnya Mas Tuing Iya. terlalu gede, pinggang Mas itu gede juga punya saya misalnya ya. Paling nggak kan di bawahnya itu sebatang pohon kelapa gitu. Iya. Apa lebih besar dari itu? Ya segitu. Segitu. iya. Kalau lagi normalnya segitu. Oke. Kalau lagi marah bisa 2 kali lipat. 2 kali lipatnya kayak buat ditabung masjid itu bentuk sama gitu. Iya. Baik, apakah ikatan itu nantinya bisa lepas Mas Tuing? Ikatan-ikatan yang udah Bisa. ya perjalanannya. Iya. Baik. Oke, berarti untuk sekarang ini teman yang pernah melakukan hal tersebut berarti dia penyesalan ya. Iya. Penyesalan dan nggak bakalan mengulangi lagi, dan tentu ini nggak beralih fungsi ya. Enggak. Berfungsi, tapi tetap sama sekarangnya gitu. Adanya di mana kalau dia di rumah? Misalnya di rumah. Kalau hari-hari ada gitu. temennya, kalau temen saya sih di atap. Di atap. Di atap rumah hubungan gitu. Di atap rumah. Berarti Di genteng. Nah, kalau misalnya rumahnya dekat jalan, Iya. apa nanti orang yang matanya ngeliat itu bisa langsung lihat itu? Iya.
Iya. Oh, serem ya Mas Tuying ya. Tapi ya bentuknya ya beda. Oh, bentuknya beda. Oh iya, maksud bisa nyipat-nyipat sih ya. Baik, ada mungkin yang lain lagi Mas. Ya pasti ya, kalau saya sendiri aja ya, kalau nggak tahu pasti shock. Pokoknya kenapa ada kayak gitu di atas atap loh Mas, Iya gitu betul. kan. Iya, iya. Nah, pasti rasanya kayak mungkin dia nyumpang kali. Iya, ada Pasti perasaan kayak seperti itu. kan. Bisa jadi malah fitnah ya Mas. Jadi fitnah. Sekarang Jadi jangankan takutnya kayak gitu loh Mas. Itu. ada ular segede pohon kelapa dengan bentuk yang seperti itu, ada kucing, ada kadang-kadang ya Mas Tuying, kok yang naruh di kasihan gitu kan ya. Iya. Baik. Oke, ada teman yang lain mungkin yang memiliki kisah yang sama dan memiliki kejadian yang lebih ekstrim dari itu. Ada, tapi ntar aja. Betul ya. Baik. Heeh. Baik, nanti mungkin sesi yang berikutnya atau kapan kita ada waktu lagi kita bisa bicara tentang hal yang seperti itu. Artinya ini bukan persegian ya tadinya dia gitu ya, tapi karena memang terlibat tanpa sengaja akhirnya jadi mengikat dan ikut sampai sekarang. Sampai sekarang. Baik, semoga ada kebaikan juga buat teman untuk Ya, segera bisa pelajaran lepas lah. ya, lepas dari shock tersebut dan bisa buat pelajaran buat kedepannya. Ada tambahan lain Mas Tuying? Udah. Cukup. Oke ya, ini kita berbagi pengalaman dari kawannya Mas Tuying, Mas Wandu, bukan aku loh ya, tapi orang lain gitu. Nah, semoga ada hal baik yang kita sampaikan di sesi ini, dan itu semua tentu bukan hal yang baik ya Mas Tuying. Iya, ya? betul. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dapat yang terbaik dari yang paling baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali kok. Mau